Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Ririn Suharti dari KKA Ester Wilayah 1. Pada kesempatan ini kami akan menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kami. Tepatnya pada tanggal 17 Januari kami mengalami hal yang tidak pernah kami bayangkan. Awalnya kami tidak merasakan apa-apa. Kami tetap beraktivitas seperti biasa pada waktu pagi, dan itu dimulai dari jam 2 pagi. Saya ada sedikit gangguan bolak-balik ke kamar mandi, tetapi saya menganggap bahwa itu cuman sekedar masuk angin biasa. Saya masih beraktivitas, mengantar anak sekolah, saya masih berbelanja, mempersiapkan semua yang kami perlukan di dalam kami berjualan. Dan pada waktu jam 7:30 saya pulang mengantar anak saya sekolah. Saya sudah tidak bisa menahan lagi. Saya benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa, dan saya merasakan panas yang luar biasa. Dari kaki sampai kepala itu sakit. Terlebih ketika saya harus menarik nafas itu kayak seakan-akan di dalam dada saya ini ada yang sesuatu hal yang menindih yang berat sekali. Akhirnya saya dibawa suami saya ke rumah sakit, ke UGD, dan di situ saya mengalami semakin sesak nafas, padahal saya tidak punya riwayat asma. Lalu dokter menganjurkan saya untuk ronsen, cek jantung lengkap, terus cek darah juga lengkap. Tetapi di situ yang membuat saya benar-benar drop, itu tensi saya mengalami 80/60. Dan selanjutnya dokter mengatakan bahwa saya harus oknam. Ketika saya sudah menyelesaikan ronsen dan cek lab lengkap, saya dibawa ke ruangan oknam. Dan pada waktu itu memang saya seorang sendiri karena saya menyuruh suami saya untuk pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk urusan saya okname. Di situ tanpa saya sadari kondisi saya semakin drop, dan saya sempat blank selama 2 jam lebih. Mata saya ini tiba-tiba panasnya setengah mati, dan saya tidak bisa membuka mata. Tetapi saya mendengar semua suara yang ada di sekitar saya mendengar. Bahkan ketika HP saya berbunyi saya mendengar, tapi saya tidak bisa merespon. Waktu itu suara yang saya kenal pertama itu adalah Pendeta Okta. Itu berusaha membangunkan saya, tetapi saya tidak bisa merespon. Lalu di situ juga ada Pendeta Yoel, Pendeta Intan, Ibu Gembala, juga suami saya. Saya mendengar apa yang mereka katakan. Bahkan ketika mereka berdoa saya mendengar, tetapi saya tidak bisa membuka mata. Bahkan jari-jari saya ini tidak bisa saya gerakkan. Jadi jari-jari saya ini mengalami kesemutan yang luar biasa. Dan ketika saya harus bernafas itu sakitnya minta ampun. Lalu saya dari tim medis, saya mendapatkan suntikan.
sehingga saya bisa melewati fase selama 2 jam lebih itu, dan saya semakin sore itu semakin agak longgar sedikit. Tetapi saya mengalami hal yang tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah saya pikirkan. Tepatnya hari kedua jam 2 pagi hari Kamis, saya merasa kaki saya ini ada yang menyentuh. Yang pertama, saya bangun. Saya melihat suami saya tidur, anak saya tidur. Saya berpikir siapa yang menyentuh ya? Lalu saya berusaha untuk tidur lagi. Dan kedua terjadi lagi, kaki saya ini ada yang menyentuh lagi. Saya terbangun lagi dan saya berusaha mencari siapa yang menyentuh kaki saya. Lalu yang ketiga, saya benar-benar merasakan sentuhan itu begitu lembut dan hangat sekali. Agak lama kaki saya ini disentuh. Dan ketika kaki saya ini dijamah, disentuh, itu saya mendengarkan suara yang berkata begini, Gusti namung rah paduka ingkang ndadosaken kesarasan. Lalu saya terbangun waktu itu jam 3. Terus saya tidak bisa tidur lagi sampai jam 4 suami saya bangun. Saya bercerita dengan suami saya. Lalu anak saya ikut bangun. Saya bilang sama anak saya mendengar kata-kata Gusti namung rah paduka ingkang ndadosaken kesarasan. Itu bahasa Jawa yang menurut saya itu istilahnya bahasa Jawa yang bahasa Jawa kromo yang tingkat tinggi. Sekalipun saya orang Jawa tapi saya tidak tahu artinya. Lalu saya menyuruh anak saya untuk mentranslate di bahasa Indonesia apa arti itu semuanya. Ketika anak saya mencari di Google dan menemukan artinya, anak saya membacakan arti dari Gusti namung rah paduka ingkang ndadosaken kesarasan itu adalah Tuhan, hanya darahmu yang bisa menyembuhkan. Tuhan, hanya darahmu yang bisa menyembuhkan. Seketika itu juga saya menangis dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Aku imani kesembuhan itu terjadi pada saya. Dan berangsur-angsur kondisi saya semakin membaik. Ketika saya harus dicek ulang, saya harus di tensi saya sudah mulai normal. Dan pada waktu siang, dokter spesialis penyakit dalam memeriksa saya dan saya tanya bagaimana hasilnya dari ronsen, dari cek jantung, dari cek darah, semuanya itu dokter mengatakan semuanya aman. Lalu saya bertanya, kalau semuanya aman, kenapa kemarin saya mengalami semua hal yang membuat saya itu sampai merasa drop banget gitu. Dokter mengatakan ternyata di dalam perut saya itu terinfeksi, ada infeksi yang disebabkan oleh virus. Dan harusnya kalau saya ini merasakan itu 2 atau 4 hari yang lalu saya sudah bisa merasakan kesakitan. Tetapi karena saya tidak begitu merasakan, memang saya tidak merasa apa-apa, saya tetap aktivitas. Akhirnya pada hari Rabu itu saya benar-benar tidak berdaya. Dan saya mengucap syukur bahwa di dalam ketidakberdayaan saya tetap percaya bahwa saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan saya.
Saya diingatkan di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 26 bahwa di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak bisa berkata apa-apa, di saat kita tidak bisa mengungkapkan semua pergumulan kita, Roh Kudus yang berdoa kepada Allah Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dan itu tergenapi dalam hidup saya, tepatnya pada waktu ketika saya sakit tanggal 17 itu. Puji Tuhan, akhirnya saya diingatkan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah kesaksian yang saya sampaikan ini bisa membawa kita semakin hari semakin setia, semakin memiliki kehidupan doa di dalam Tuhan, karena saya merasa ketika kita memiliki kehidupan doa itu sedang melatih roh kita untuk selalu connect bersama Tuhan. Terima kasih. Itulah kesaksian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.